wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bertemu di channel Irgi Aquatic, channelnya para pencinta, penggemar, dan pegiat akuatik. Pada video kali ini saya akan mencoba melakukan proses simulasi ataupun proses siponisasi, atau lebih kita kenal dengan sebutan pengurasan air dalam wadah. Dan pada video kali ini saya akan mencoba menggunakan wadah akuarium yang telah kotor, yang nanti akan saya lakukan proses pembuangan air atau pengurasan, yang mana kita ketahui bahwa proses daripada siponisasi ini merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi para penggemar dunia akuatik, para pencinta akuatik, karena proses ini menjadi salah satu proses yang segan untuk dilakukan. Maka dari itu saya akan mencoba untuk melakukan simulasi, uji coba bagaimana nanti kita melakukan sinkronisasi pengurasan air dengan mudah, nyaman, dan tidak basah. Tapi sebelum rekan-rekan menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe agar kiranya saya akan terus menampilkan video-video untuk bagaimana kita bisa menambah wawasan kita, pengalaman kita terkait dengan potensi dunia akuatik. Mari teman-teman ikut saya. Sahabat akuatik, di sini saya akan mencoba menggunakan wadah akuarium yang telah saya setting sedemikian rupa sehingga ada saluran pembuangannya. Nanti kita gunakan letter L. Ini gunanya untuk menarik kotoran yang ada di bawah, sisa-sisa pakan ataupun kotoran-kotoran ikan yang ada di dalam akuarium. Kenapa saya lakukan simulasi ini? Karena banyak teman-teman saya atau rekan-rekan yang datang ke rumah dan mereka bingung melihat akuarium saya ini bolong atau ada sejenis saluran pembuangan airnya. Nah, mereka bertanya untuk apa, dan di sini akan saya jelaskan secara detail dan sekaligus saya mensimulasikannya sehingga air yang ada dalam akuarium ini menjadi bersih. Dengan mudahnya kita akan alirkan air ini ke tempat yang kita inginkan dan dijamin tidak akan basah ataupun melimpah kemana-mana airnya. Baik teman-teman, di sini ada dua akuarium. Akuarium pertama ini yang saya akan coba lakukan simulasi dengan menggunakan saluran pembuangan. Ini ada inletnya dan ini outletnya, ditutup dengan dop ya, ditutup dengan dop. Nah nanti untuk penggunaan salurannya ini kita menggunakan pipa terserah mau setengah atau seperempat in. Nah, ini saya gunakan kalau nggak salah ini sekitar setengah in ini. Jadi nanti ini untuk outputnya, keluaran air. Dan supaya keluaran airnya ini tidak berhamburan kemana-mana, maka saya menggunakan selang ini. Ini selang sipon. Ini khusus sudah dirancang, sangat sederhana, tinggal kita masukin aja pipanya supaya nanti kita memudahkan proses pembuangannya. Nah, nanti terus kita masukin ke dalam outlet daripada buangan air. Nah, outlet buangan air ini nanti kita akan arahkan ke tempat pembuangan air. Kebetulan kalau di rumah saya ini, saya di lantai 2, sehingga kalau saya lakukan pengurasan secara biasa, ini air akan berhamburan kemana-mana sehingga lantai menjadi kotor, bau, dan amis. Nah ini saya arahkan ke lubang pembuangan. Nah ini teman-teman nih, di sahabat akuatik, ini saya arahkan ke lubang buangan sehingga air langsung mengalir ke tempat yang kita tuju. Dan pada akhirnya air tidak mengarah atau berhamburan kemana-mana. Nah untuk akuarium yang satunya ini kita gunakan siponisasi biasa, dan menggunakan sipon atau pengurasan air secara manual. Yang biasanya ini nanti kita menggunakan selang air, atau kita menggunakan selang sipon yang kita beli di toko-toko akuarium. Nah, kadang-kadang nih kalau untuk penggunaan proses sinkronisasi manual ini, yang pasti otomatis kita akan menjaga stabilitas buangan air, karena kalau udah air ini keluar, otomatis ini akan berhamburan kemana-mana, dan kita akan mengarahkannya
sampah ini atau kotoran sisa pakan ini dengan tangan kita. Jadi memang lumayan ribet kalau untuk menggunakan proses sifonisasi secara manual. Nah, saya akan praktekkan proses sifonisasi dengan menggunakan saluran buangan air dalam akuarium ini. Nah, ini airnya 20 cm, sisa bekas ikan yang sudah kotor. Nah, ini akan saya coba lakukan simulasi. Sebelumnya kita buka dulu dopnya. Nah, ini dop penutupnya, kita buka. Nah, otomatis nih air langsung dia masuk melalui inletnya ke outlet, ke bawah, menuju ke tempat atau ke pembuangan air yang kita inginkan. Air nggak kemana-mana, nggak berhamburan, dan kita juga bisa santai sambil memperhatikan akuarium kita, sambil sesekali kita bersihkan atau kita gosok akuarium kita ini. Kita gosok menggunakan kapas ataupun menggunakan alat pembersih lainnya. Kita gosok-gosok sambil menunggu airnya kering. Ini kita bersihkan ya. Proses pembersihan wadah ini juga pada akhirnya akan menghirup ataupun menghisap daripada sisa kotoran yang ada di akuarium ini. Terus supaya nanti kita biar sisa kotoran ini bisa terbuang dengan baik ataupun hampir separuhnya atau sepenuhnya ini terbuang, kita masukkan letter L-nya ke pipa pembuangan, saluran pembuangan. Nah, udah, sambil menunggu. Nah, ini otomatis air akan, pipa ini akan menghisap daripada kotoran yang ada di bawah. Kita biarkan saja proses ini berlangsung sampai nanti air benar-benar surut. Sedangkan untuk proses yang kedua, ya ini kita menggunakan sifon biasa. Biasanya kalau sifon biasa itu ada dua cara. Pertama, kita isi air dulu, kita isi air di sini, baru kita masukin begini, atau melalui kita hisap. Nah, ini kadang-kadang yang suka para penggemar akuatik nih, para budidaya untuk main di akuarium ini agak segan untuk menghisapnya. Tapi saya coba akan hisap ya. Nah, air ini keluar nih. Air keluar, tapi kita harus menjaga stabilitas ataupun stabilnya dia punya selang. Harus kita pegang ini selangnya. Baru kita arahkan. Kita arahkan ke sampah-sampah ini. Nah, kita arahkan. Nah, ini biasanya kalau kita tinggal nggak bisa nih, kita pegang nih pasti kita pegang. Kalau kita tinggal biasanya jatuh dan pun nggak akan bersih, karena posisinya pun kalau kita kasih batu di bawahnya dia pasti nggak akan bersih sampai ke bawah. Makanya kadang-kadang jatuh nih selang kalau kita tinggal, dan biasanya setelah jatuh air berhamburan kemana-mana. Ini dengan menggunakan selang biasa, atau kita menggunakan alat sifon ini sebenarnya bisa juga, tinggal kita tekan aja. Nah, airnya aja, cuman sama, dia juga ini harus dipegang, dan kalau kita nggak pegang ini dia akan jatuh juga nih. Nah, kita mengarahkan sampahnya ini melalui ini dengan gerakan tangan kita supaya dia tersedot. Nah, ini sudah tersedot ini. Nah, yang pada akhirnya juga dasarnya semua akan bersih juga akuarium, tapi ini agak sedikit menyulitkan. Nah, coba kita lihat proses ini. Proses sudah berjalan nih. Nah, selama proses pembuangan air ini, sampah-sampah yang ada di bawah ini otomatis nanti dia tersedot nih. Tersedot. Kita biarkan dulu sampai airnya itu tiris. Nanti kita siapkan air bersih untuk, nah, kita siapkan aja ini. Kembali kita membersihkan dinding-dinding akuariumnya menggunakan air bersih ya, rekan-rekan ya. Nah, proses ini dengan ketinggian air 20 menit hanya membutuhkan waktu sekitar 7-8 menit untuk proses sifonisasi. Nah, ini air sudah mulai surut dan mulai terhisap. Kelihatan terhisap daripada sampah
sampah-sampah di bawahnya sedikit kita geser-geser aja untuk mengurangi, karena ini posisinya jaraknya lumayan jauh, jadi yang di sudut-sudut ini otomatis memang dia nggak tersedot sepenuhnya, tapi nanti akan kita siram dengan air. Kita siram dengan air, ataupun kita masukin selang, bisa kita masukin selang, nanti selangnya kita buka kerannya, nanti dia diisi dan otomatis dia akan terpisah. Biarkan sampahnya itu mengarah ke lubang inlet yang tadi ada di kening L-nya itu. Nah, itu sudah mulai tersedot tuh, sudah sebagian tersedot. Ini nggak basah teman-teman, kita hanya butuh ya sekitar 7 sampai 8 menit ataupun 10 menit sampah ini akan terhisap. Nah, coba rekan-rekan tuh, coba diperhatikan. Nah, sampah itu dia terhisap tuh, terhisap dengan sendirinya. Nah, tuh. Coba tinggal kita geser-geser aja airnya sedikit, tambahin air lagi supaya nanti proses penghisapan sampahnya itu tetap berjalan. Nah, gitu. Nah, ini kalau bisa kita pakai selang lebih enak. Jadi isi air, jadi dibiarin aja. Nah, dia terhisap dengan sendirinya. Nah, itu teman-teman tuh. Jadi yang tadi yang kotorannya lumayan banyak, ternyata sekarang sudah tinggal sedikit. Dan airnya pun udah tinggal sedikit ya, rekan-rekan. Hanya tinggal kita perlu kembali kita gosok lagi. Dan nanti kita lap ataupun kita kuras airnya sedikit, udah selesai. Jadi nggak kemana-mana airnya, posisi lantai juga masih bersih, tidak basah, tidak berantakan, dan kita juga masih nggak khawatir walaupun kita tinggal dengan posisi simulasi ataupun proses pembuangan air seperti ini, tidak mengkhawatirkan kita, karena kalau yang manual ini kita khawatir dia akan jatuh ke bawah, dan kita pun harus repot dengan menggerak-gerakan tangan kita untuk membuang kotorannya. Kalau yang ini enggak, ini cukup tadi kita biarkan saja begitu. Kalau ada kotoran-kotoran yang jauh di sudut-sudut ini, memang nggak ketarik. Tapi biasanya kalau saya itu dengan menggunakan selang. Jadi saya isin air, terus saya di pinggirnya ini saya kucurkan sehingga nanti kotorannya itu akan mengarah ke lubang outlet. Mudah, nyaman, dan tidak basah. Seperti itu saja teman-teman video saya pada kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kiranya kalau seandainya rekan-rekan mau mencoba, nanti tinggal dibuatkan aja lubang di akuariumnya dengan posisi terserah, mau di depan, mau di belakang, mau di samping kiri, mau samping kanan, bebas. Jadi serah teman-teman. Kalau saya buat di depan karena lihat luas tempatnya, dan mudah-mudahan ini menjadi pengalaman buat saya sendiri ataupun buat teman-teman nanti seandainya mau melakukan proses hidrolisasi atau pengurasan air melalui metode pembuangan air seperti saya ini. Kira-kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.